Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Ya, mungkin kalian tahu pelatih penggantinya itu yaitu Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Gila. Ini dari info yang beredar, gue ngelihat hasilnya dia bersama tim yang dia latih banyak minor negatif ya, terutama pas waktu dia melatih timnas Curaçao yang pernah kita kalahkan dulu. Dia megang timnas Curaçao sama Bahrain aja dia dibantai 0-4 bro. Lawan Australia 1-2. Selandia Baru menangnya lawan Selandia Baru aja dia. Ini gak masuk akal. Prestasinya nihil dibandingkan dengan Sintayong yang udah bisa membawa kita pada peringkat 3 klasemen sementara di kualifikasi Piala Dunia, malah digantinya pelatih sekelas Patrick Kluivert yang dikenal doyan judi. Negara kita lagi berantas kasus-kasus judi online, lah ini datengin pelatih yang suka judi. Ini fix jadi permainan mafia nanti. Sering ditip, sering pengaturan skor. Bahkan Kluivert ini pernah kena skandal pengaturan skor. Seorang pelatih timnas pernah kena kasus pengaturan skor. Ini kesenangannya, bener-bener kesenangannya mafia ini. Dia bisa mengatur mau timnas kita menang atau kalah, dia bisa diatur pelatih ini. Kluivert ini pas waktu megang Curaçao, sebelum dia pegang Curaçao itu berada di peringkat 60. Nah setelah dia pegang, itu Curaçao turun drastis menjadi peringkat 80-an. Rekam jejak kepelatihannya kalau menurut gue sih jelek. Kalau menurut gue, nggak tahu menurut kalian bagaimana. Kita bandingin sama rekam jejaknya Sintayong. Sebelum Sintayong masuk, peringkat timnas kita berada di peringkat 175. Itu nggak ada pelatih yang yakin bisa membawa timnas Indonesia merangkak naik. Terus kita nggak pernah lolos Piala Asia tahun 2011, 2019. Pas waktu kita masuk Piala Asia 2023, setelah absen 16 tahun, kita langsung lolos ke babak 16 besar. Coba lu bayangin, udah lama gak main di Piala Asia, sekali main langsung lolos 16 besar. Dan ada yang bilang, itu si Akmal itu, bilang kalau Sintayong itu cuman hoki. Gila. Berarti dia nggak menghargai semua perjuangan pemain, pelatih, dan staff-staffnya. Timnas kita masuk ke 16 besar itu rekor sepanjang sejarah timnas kita selama berlaga di Piala Asia. Juga berhasil lagi untuk tahun Piala Asia 2027 nanti. Jadi kita sudah otomatis main di Piala Asia 2027 karena kita lolos ke round 3. Ini kalau menurut gue ini misi yang mustahil yang bisa dilakukan oleh pelatih lainnya kalau melatih Indonesia. Karena kita berada di peringkat 20 besar di Asia. Peringkat kita di Asia aja berada di luar 20 besar. Terus nih, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia. Maksudnya itu untuk yang kualifikasi Piala Dunia lolos sampai ke round 3. Bergabung bersama tim-tim besar di Asia seperti Jepang, Korea, dan Australia. Kita sedikit lagi ini bisa, kalau dicoba, gue yakin bisa ini lolos Piala Dunia tanpa melalui round 4. Karena chemistry-nya sudah kelihatan kemarin waktu lawan Arab. Tom Haye sudah mulai nyatu, Verdong semuanya nyatu. Terus sekarang kita juga nggak jelek-jelek banget lah. Kita berada di peringkat 3 besar, klasemen sementara. Coba lu bayangin, ya dia Sintayong ini dikontrak emang sudah tahun kelima lah, tapi kan dipotong COVID 1,5 tahun. Kalau menurut gue ini perkembangan yang sangat pesat lah untuk perkembangan sepak bola timnas kita. Kalau mau berkembang, mecat Sintayong karena alasan kemarin Piala AFF, apalagi gue nggak berani ngomong, nanti lu lihat sendiri nih apa yang dijawab sama Pak Arya Sinulinga. Ada akun-akun IG lah, bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Kalian sudah lihat kan apa balasan Pak Arya Sinulinga, seorang ex-O PSSI membalas komenan di Instagram, bahasnya Anda puas Sri lawan Laos. Ada yang balas, Anda puas Sri lawan Laos. Balasnya seperti itu terus. Seorang ex-O PSSI balasnya hanya seperti itu, berarti ketahuan Sintayong dipecat ini karena kekalahan lawan Laos. Lu bayangin, anak-anak umur 19 tahun, 20 tahun lawan pemain senior yang jam terbangnya sudah tinggi. Sedangkan timnas kita yang kemarin main di AFF itu rata-rata baru debut semua. Paling cuma Marcelino, Rafael Struijk, tengahnya ya Farhan Fikri. Banyak mereka yang masih butuh jam terbang. Lawan Laos untung aja nggak dibantai. Ini Pak Arya nggak inget apa? Pas waktu kita dulu zaman kegelapan lawan Filipina aja dibantai 4-0 gitu.
tim-tim kocak itu, tim senior semua yang main, tapi dibantai 4-0, kesenangannya Toel sama Akmal. Ini targetnya aja di AFF kemarin gak jelas dari PSSI. Bilangnya untuk regenerasi. Di AFF bukan turnamen penting, jadi menggunakan skuad muda. Tapi kok giliran Sintayong gak berhasil dengan targetnya, dipecat. Ini udah ketahuan dari cara jawabnya seorang ex PSSI. Jadi ya kalian bisa menilai sendiri lah, tapi kita harus tetap percaya kepada Pak Erick Thohir. Semoga dia tetap tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa digoyang sama mafia-mafia yang ada sekarang nih. Banyak mafianya pada seneng. Terus kalau misalkan Indonesia nggak lolos Piala Dunia, ini pasti masyarakat lebih kecewa, bahkan lebih sakit hati lagi karena keputusannya dari PSSI ini mengganti Sintayong. Kita lihat aja dengan track recordnya Kluivert ini, apakah dia bisa menjamin bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan Cina. Track recordnya sangat jelek, apalagi gue gedeknya ini pelatih kena judi. Itu aja sih yang gak gue seneng. Oke, sekian berita dari Progressive Football. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bantu perkembangan channel ini. Ciao.